Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gria Putra Nabawi, NIM 3219001 dari kelas Ilmu Hadis IAIN Pekalongan semester 4 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil survei saya mengenai perihal tentang living hadis Nabi menghadapi pandemi. Dari survei tersebut terkumpul jawaban mengenai pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaannya terdapat ada 5 pertanyaan yang saya lakukan. Yang saya survei ini menggunakan Google Form. Yang pertama yaitu, apakah pandemi corona buatan manusia atau kekuasaan Tuhan? Yang kedua, tahukah adanya hadis Nabi yang menjelaskan tentang penyakit menular? Bila tahu, inti hadisnya bagaimana? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana pemahaman hadis Nabi tentang wabah penyakit tersebut? Pemahamannya tekstual bayani atau rasional burhani atau saintifik tajribi atau spiritual irfani. Selanjutnya yaitu yang keempat, apa perilaku keseharian yang didasarkan pada hadis Nabi dalam menghadapi pandemi corona selama ini? Yang terakhir yaitu yang kelima, apakah perilaku teologis yang mengedepankan pada doa-doa dan keyakinan takdir menghadapi pandemi lebih dominan daripada perilaku saintifik yang mengedepankan protokol COVID berbasis pendekatan pendekatan medis kedokteran, atau ada keseimbangan keduanya? Selanjutnya, dari survei yang saya lakukan dengan menggunakan Google Form, terkumpul 15 orang yang mengisi survei dari Google Form yang saya bagikan di grup WA dan Instastory WA. Banyak berbagai jawaban mengenai topik yang dibawakan tersebut. Dimulai dari pertanyaan pertama, yaitu, apakah pandemi corona buatan manusia atau kekuasaan Tuhan? Dari 15 orang yang mengisi survei ini, ada berbagai jawaban, yaitu ada yang menjawab pandemi ini dari Tuhan, ada juga yang menjawab pandemi ini buatan manusia. Salah satu jawaban yang menarik dari saya survei yaitu jawaban dari atas nama Supri, yaitu namanya ini sudah disamarkan ya, bahwa pandemi corona dibuat oleh manusia atau dari elit global. Kata si Supri saat menjawab survei yang diberikan. Mungkin dari survei yang saya lakukan ini, dari Mas Supri ini mungkin menganut konspirasi yang ada di internet. Mungkin ada pro kontra antara corona ini dengan elit global. Mungkin tanggapan dari Mas Supri seperti itu. Dan sebagian menjawab bahwa pandemi corona itu kehendak Tuhan untuk teguran kepada umat manusia atas ulahnya di muka bumi ini. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Tahukah adanya hadis Nabi yang menjelaskan tentang penyakit menular atau pandemi corona? Bila tahu, hadisnya bagaimana? Oke, dari 15 orang yang mengisi survei ini ada berbagai jawaban, yaitu ada yang tahu, ada yang sekedar tahu, dan ada yang tidak tahu juga. Dan sebagian yang tahu, hadisnya yang berisi yaitu dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taun atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk di negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada,
Jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Zaid. Pada intinya, wabah penyakit menular tersebut merupakan peringatan dari Allah untuk kita dan jangan memasuki suatu negeri apabila negeri itu tersebut terjangkit virus atau pandemi. Wabah penyakit menular dan jangan keluar dari negeri kamu sendiri apabila wabah tersebut memasuki negeri kamu. Seterusnya yaitu jawaban ini berasal dari Mas Maulana dari survei yang saya berikan, dan sebagian yang tahu hanya intinya yaitu jika ada wabah janganlah mendekat ke wilayah tersebut. Sebagian lagi menjawab tidak tahu hadisnya. Itu pertanyaan dari nomor 2 atas survei yang saya lakukan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Bagaimana pemahaman hadis Nabi tentang wabah penyakit tersebut? Pemahamannya tekstual bayani, atau rasional burhani, atau scientific tajribi, atau spiritual irfani? Dari 15 orang yang mengisi survei ini, ada berbagai jawaban, yaitu ada yang menjawab pertama, yaitu ada yang menjawab tekstual bayani, jawaban dari Tata tanpa penjelasan mengapa menjawab dari pemahaman yang dipilih tersebut. Terus rasional burhani, jawaban dari Ayu tanpa penjelasan mengapa menjawab dari pemahaman yang dipilih tersebut. Selanjutnya rasional burhani, jawaban dari Nana tanpa penjelasan mengapa dari pemahaman yang dipilih tersebut. Selanjutnya tekstual bayani, jawaban dari Arifiyah tanpa penjelasan mengapa menjawab dari pemahaman yang dipilih tersebut. Dan ini dari Mas Maulana, yaitu pemahamannya termasuk scientific tajribi, karena para manusia semata-mata hanya merencanakan adanya pandemi ini seperti para petinggi. Salah satu yang bisa kita ambil, pernah saya melihat berita di Instagram bahwa ada sebuah ambulan melaju dengan kecepatan tinggi di jalan semata-mata karena ada pasien yang positif corona. Setelah itu mobil ambulan tersebut menabrak mobil pengendara orang lain. Setelah diinterogasi, ternyata mobil ambulan tersebut tidak ada pasien maupun jenazah, dan ternyata pengendara ambulan tersebut mengaku disuruh atasan guna menakut-nakuti para warga. Itu menurut Mas Maulana dari survei yang saya lakukan. Yang terakhir yaitu, dan sebagian lainnya menjawab tidak tahu. Yang mengisi survei saya itu ada sebagian lainnya menjawab tidak tahu. Selanjutnya yaitu yang keempat, apa perilaku keseharian yang didasarkan pada hadis Nabi dalam menghadapi pandemi corona selama ini? Dari 15 orang yang mengisi survei ini, ada berbagai jawaban yang dapat disimpulkan sebagai berikut dari keseluruhan atas jawaban yang diberikan. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan tubuh. Yang kedua, berolahraga. Yang ketiga yaitu peka terhadap lingkungan. Yang keempat, membantu satu sama lain. Yang kelima, menjauh dan menjaga jarak terhadap seorang atau seorang yang terpapar virus tersebut. Yang terakhir yaitu tidak mendekat atau memasuki wilayah yang terpapar atau terdampak pada virus corona, yaitu tempat-tempat yang zona merah yang rawan terkena virus corona jika kita memasuki wilayah tersebut. Pertanyaan terakhir yaitu, apakah perilaku teologis yang mengedepankan pada doa-doa dan keyakinan takdir menghadapi pandemi lebih dominan daripada perilaku saintifik yang mengedepankan protokol COVID berbasis pendekatan medis
kedokteran atau keseimbangan keduanya? Jawaban dari pertanyaan terakhir ini yaitu dari 15 orang yang mengisi survei ini ada berbagai jawaban yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Keseluruhan atas jawaban yang diberikan ada keseimbangan antara keduanya. Dari perilaku pemikiran teologis, karena apa yang diajarkan Tuhan itu mutlak. Karena semua yang ada di dunia ini itu titipan, dan dari perilaku saintifik selalu mengedepankan prokes dengan berbasis pendekatan medis kedokteran guna memperlancar apa yang direncanakan oleh perilaku saintifik tersebut. Jadi keduanya itu harus seimbang antara kepercayaan terhadap Tuhan dan pada pemikiran logika-logika yang didukung oleh prokes-prokes yang ada di dalam daerah tersebut. Jadi harus seimbang antara pikiran teologis dan saintifik itu harus berjalan bersama. Oke, pertanyaan sudah dijawab semua dan dapat disimpulkan dari survei yang saya lakukan ini bahwa pemikiran orang-orang itu berbeda. Ada yang berpikir bahwa pendapatnya ini, ada yang berpikir bahwa pendapatnya ini. Jadi tidak bisa kita benarkan atau kita salahkan. Untuk pola pikir orang itu adalah pola pikirnya masing-masing. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.